بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للبقيء الغرقد من الفضائل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan sebelumnya bahwa kota Madinah, terutama Masjid Nabawi apalagi Raudhah, memiliki keutamaan-keutamaan yang memang diarahkan oleh Allah dari langit. Termasuk diantaranya adalah kuburan Baqi al-Gharqad ini. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan umirtu bihadzal maudhi'. Inilah tempat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pekuburan. Sehingga itu adalah petunjuk langit langsung. Sebagaimana umumnya langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Rasulullah dalam segala gerak-geriknya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini mari kita mengenal kuburan Baqi sekaligus keutamaan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di awal dakwanya beliau terutama di kota Makkah ketika tauhid sedang ditegaskan, Rasulullah blacklist ziarah kubur. Dan kenapa? Karena salah satu yang menjadi masalah dalam jahiliyah adalah ketidakmampuan berinteraksi dengan kuburan dengan cara yang baik. Maka Rasulullah mendidik umatnya dari era Nabawi, era Makki dengan menegaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya hari kiamat dalam kehidupan seorang muslim untuk mengawal akidah dan tauhidnya. Lalu di kota Madinah pun hal yang sama. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Nah, sekarang ketika tauhid dan akidah kalian sudah bagus, silahkan untuk berziarah. Kenapa? Karena di sana ada faedah berupa mengingatkan kita akan negeri akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bagaimana pekuburan ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip punya nilai keistimewaan dan keutamaan. Pertama, bahwasanya orang yang meninggal di kota Madinah dikuburkan kemudian di Baqi ini akan mendapatkan garansi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita sampaikan di sebelumnya. Rasulullah bersabda, man istata'a an yamuta bil Madinah. Siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, falyamut biha, usahakanlah meninggal di sana. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha, akan memberikan syafaat bagi mereka yang meninggal di sana dalam kondisi istiqamah. Ini yang pertama. Kita lihat lagi keuntungan kedua bahwa akan mendapatkan keberuntungan dari doa dan permohonan ampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni kuburan ini. Kita lihat beliau bersabda, "Assalamualaikum dara qaumi mu'minin." Sungguh salam sejahtera bagi kalian wahai dara qaumi mu'minin, yaitu tempat tinggal seluruh kaum mukminin di negeri akhirat. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Sungguh tidak lama lagi Allah akan memberikan kemuliaan yang telah Allah janjikan, yaitu Allah selalu menegaskan bahwa hadza yaumukumul lati kuntum tu'adun. Inilah hari bahagia yang Allah janjikan berupa kemenangan di perang Badar, begitupun kemudian di Uhud, begitupun selanjutnya kemenangan di Fathu Makkah, kemenangan kaum muslimin, bahkan kemenangan kelak di akhirat yang merupakan hari di mana
orang-orang beriman akan diberikan penghargaan melampaui apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Di sini katakan assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan muajjalun, sungguh akan segera kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, sungguh aku pun, kami semua ini tidak lama lagi akan ikut bersama kalian. Dan inilah doa yang dianjurkan dan diajarkan Rasul ketika kita melewati kuburan manapun. Namun di sini ada doa Rasulullah khusus untuk kuburan Baqi'. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad, ampunilah ahli Baqi', orang-orang yang dikuburkan di pekuburan ini. Nah, ini ada di Musnad al-Imam Ahmad. Ya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ketiga, bahwasanya penduduk yang dikuburkan di pekuburan Baqi' al-Gharqad ini akan dibangkitkan dalam keadaan dan kondisi aman dari hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Kita menemukan sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata fi ahadil haramaini." Siapapun meninggal di salah satu kota haram, baik di Makkah maupun di Madinah, dalam kondisi istiqamah, bu'itha aminan yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi aman. Dan ini penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar, sungguh orang-orang beriman yang telah merasakan rasa takut, getaran, rasa khawatir terhadap peristiwa kiamat, maka akan dilindungi dari peristiwa tersebut karena keimanan mereka kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar, sungguh kehancuran total pada hari kiamat itu tidak membuat orang beriman bersedih. Wa tatalaqahum, dan mereka akan dijemput oleh malaikat menghibur mereka di saat yang lain, terutama para pendosa merasakan akibat dari dosa-dosanya. Dan ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa mereka yang meninggal di dua kota ini dengan kondisi istiqamah akan diamankan dari peristiwa tersebut. Dan itu adalah pengkhususan bagi mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang dikuburkan di kuburan ini, terutama kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'in dan yang lainnya, akan dikumpulkan bersama Rasulullah, Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhum pada hari kiamat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tabarani, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ana awwalu man tanshaqqu lahul ard." Akulah manusia pertama yang kemudian dibangkitkan dari tanah yaumul qiyamah pada hari kiamat. Thumma Abu Bakar, lalu Abu Bakar, thumma Umar, lalu Umar, thumma utiya ahlul Baqi, lalu datangkanlah orang-orang yang dikuburkan di Baqi, fayuhsyaruna ma'i, mereka kemudian dibangkitkan bersamaku, thumma antadiru ahla Makkah, lalu saya menunggu penduduk Makkah, fa uhsyaru bainal haramain, sehingga aku berkumpul dengan mereka di tempat antara kota Makkah dan kota Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lain bahwasanya Allah akan membangkitkan penghuni kuburan Baqi sebanyak 70.000 orang yang wajahnya bagaikan bulan purnama, dan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Sebuah riwayat juga masih di dalam At-Tabarani, juga At-Tayalisi dan juga Ibnu Hibban. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta raina hadhil maqbarah." Apakah kamu melihat pekuburan ini? Yab'atsullahu minha sabaina alfan yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan dari pekuburan ini 70.000 orang pada hari kiamat, ala suratil qamar, yang mana wajah mereka layaknya bulan purnama, lailatul badar, di tengah gelapnya malam, yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dengan hisab. Maka ini adalah pekuburan yang menampung orang-orang yang berprestasi dunia akhirat. Di sana ada kuburan keluarga Nabi, di sana ada kuburan para istri-istri Nabi, ada kuburan putri-putri Nabi, di sana kuburan bibi-bibi Nabi, di sana ada sahabat-sahabat yang
dikuburkan di Baqi', dan kemudian pemirsa, ya, ada yang pertama dan ada yang terakhir dan seterusnya. Namun karena terbatasnya kesempatan, cukuplah kita kenal demikian rupa. Siapakah keluarga Nabi? Siapakah kalangan-kalangan, ya, paman, putri-putri yang dikuburkan di sini? Ya, siapakah sahabat-sahabat yang dikuburkan di sini? Mungkin di pertemuan lain akan kita bahas terkait dengan itu. Yang jelas kemuliaan ini adalah bagian daripada petunjuk langit yang dirilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.